Sidang cerai Natalie Holscher versus Enty Sutisna alias Sule kembali digelar di Pengadilan Agama Cikarang kemarin siang. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Dalam hal ini Natalie berlangsung lancar tanpa bantahan dari pihak Sule yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sule tidak bisa hadir dalam sidang karena alasan kesehatan. Sementara itu, Natalie tak bisa hadir karena ada kontrak kerja yang tak bisa ditinggalkan. Meski begitu, Natalie menghadirkan Nadia Holscher adiknya dan Sri pengasuh Baby Azam sebagai saksi. Keterangan Nadia dan pengasuh Baby Azam sudah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Natalie dan Sule acap kali dilanda pertengkaran. Tapi benarkah pertengkaran itu dipicu oleh sikap Putri Delina, anak Sule yang dituding tak rela memiliki ibu sambung yang cantik dan hits seperti Natalie? Seorang adik, seperti apa nih Kak sebagai seorang adik? Aku cuma bisa support Natalie aja. Tapi udah damai belum sih sama Pak Putbil sendiri mungkin seperti apa? Udah damai belum sih? Sekarang kehidupannya mungkin seperti apa? Aku kurang tahu. Tapi sekarang tinggal bareng sama kakak? Iya pasti dong, aku selalu nemenin dia kok. Mungkin melihat seperti apa, ini kan wanita tangguh, selalu ada di garda terdepan untuk adik-adiknya. Bagaimana mungkin? Karena Natalie itu panutan aku, paling keren dia. Kakak tanggung jawab keren sama adik-adiknya. Tadi sudah dihadirkan juga 2 orang saksi, satu Mbak Nadia, itu adik kandungnya Ibu Natalie, dan satu lagi Ibu Sri, itu yang mengasuh Azam, gitu ya. Pada pokoknya keterangan saksi itu menyampaikan bahwa memang telah terjadi percekcokan dan pertengkaran, walaupun mengenai materinya, hal apa menyebabkan itu mungkin tidak bisa dibuka di media. Kalau terkait keterangan saksi itu kan menyangkut dalil-dalil materi gugatan kita. Jadi untuk materi gugatan itu tidak bisa kita publikasikan di hadapan publik. Ada isu juga kalau adanya Natalie ini tuh numpang hidup di keluarga Sule sehingga dijadikan sebagai seorang saksi gitu di persidangan ini. Gimana Bang? Nah, kalau isu terkait numpang ya itu gimana ya, tidak bisa saya pastikan benar gitu ya kan. Terkait saksi itu kan keterangan saksi itu dalam arti yang melihat dan yang menyaksikan, gunanya untuk menguatkan dalil-dalil pada gugatan kita yang kita ajukan di Pengadilan Agama Cikarang. Semalam waktu saya hubungin beliau tidak menyampaikan beliau dalam keadaan sakit. Tapi kalau orang yang dalam kondisi punya demam, kecapean, itu kan bisa saja gitu ya. Tapi tidak dalam kondisi sakit seperti apa gitu. Enggak. Meski tak bertemu di meja hijau, Natalie dan Sule sempat bertemu di tempat lain. Kabarnya pihak Sule mencoba untuk menambal keretakan rumah tangga dengan rujuk, namun pihak Natalie menolak tegas. Sekali keluar dari Istana Tambun Bekasi, Natalie seolah pantang menginjakan kakinya di kediaman Sule. Keputusan Natalie untuk cerai dari pria yang menikahinya pada 15 November 2020 itu sudah bulat tak bisa diganggu gugat lagi. Kalau soal ketemu beberapa hari lalu, saya kurang paham karena saya tidak mengetahui hal itu. Banyak yang doain nih Bang, damai, kenapa nggak damai aja gitu Bang? Ya karena mereka sudah bersepakat untuk tidak bisa melanjutkan hubungannya ya. Jadi memang udah berdua sudah tetap pada pendiriannya dan kekeh untuk berpisah. Dalam hal ini prinsipal saya maupun Kang Sule sudah sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan ini. Ya, saya juga tadi malam sempat berkomunikasi dengan Kang Sule, tapi kelihatannya Kang Sule mungkin sudah tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan rumah tangga. Pekan depan, tepatnya 10 Agustus mendatang, sidang cerai Natalie versus Sule akan kembali digelar dengan agenda pembacaan putusan. Sebagai pihak penggugat dan tergugat, Natalie dan Sule memang tidak diwajibkan hadir pada sidang pembacaan putusan. Namun sebagian netizen mengharapkan Natalie dan Sule hadir untuk menunjukkan bahwa mereka memang cerai secara baik-baik. Terlebih selama sidang cerai berlangsung, berhembus kabar kalau Natalie CLBK dengan mantan kekasihnya. Isu Bang Mada mantan Natalie Sarah. Waduh, enggak, bukan.
Itu tidak benar, saya tegaskan sekali lagi itu tidak benar. Mungkin teman abang gitu, mantannya Enggak, bukan. ada kenalan gitu. Tidak ada hal yang seperti kawan media tanyakan saya. Oh, nggak pernah. Enggak ada. Nggak pernah mantan jadian. Enggak. Hubungannya sama Mbak Natali? Ya hubungannya ya antara pengacara dengan klien gitu. Nggak ada hubungan khusus kayak gimana nggak ada. Minggu depan, tanggal 10 Agustus itu dijadwalkan untuk putusan. Nah itu majelis akan musyawarah dan akan menyampaikan putusan pada tanggal 10 Agustus 2002 pada hari Rabu. Jadi terkait hadir atau tidak itu bukan kewajiban ya. Cukup puasanya pun ya nggak masalah gitu. Jadi kalau apabila dia ingin hadir itu diperbolehkan juga. Bang, kemarin sempat ada video yang beredar bahwa Sule ingin bertemu dengan Azam melalui video call, tapi sepertinya Mbak Natali berat untuk memberikan restu izin ketemu dengan Sule. Setahu saya gitu ya, Ibu Natali juga kan orangnya baik gitu ya, dan beliau itu tidak keberatan gitu ya, apalagi hanya video call gitu. Video call itu kan sederhana gitu ya, kapan saja bisa. Nah bahkan sebagaimana yang mereka sudah sepakati, Ibu Natali itu sesuai kesepakatan mereka, Kang Sule itu bisa kapan saja untuk bisa bertemu gitu ya, karena mereka ingin membesarkan anak-anaknya itu yang bernama Azam secara bersama-sama dengan cara yang baik gitu ya. Dan tetap menjaga silaturahmi di antara mereka walaupun toh nantinya kalau diputus oleh majelis mereka sudah tidak dalam satu rumah tangga, tetapi tetap menjaga silaturahmi di antara mereka. Meski isu itu dibantah oleh kuasa hukum Natali, di media sosial beredar kabar bahwa mantan kekasih Natali yang dimaksud itu adalah Vicky Prasetyo. Jauh sebelum Sule mengenal Natali, Vicky mengaku lebih dulu menjalin relasi asmara dengan Natali. Hanya saja, sang gladiator cinta enggan menyebut kapan kisah asmara itu terjadi. Di Pengadilan Negeri Cikarang, kasus perbuatan melawan hukum yang dilaporkan dancer Verano Siliana alias Ines Gonzalez kembali digelar secara singkat. Hakim memulai sidang dengan mengatakan bahwa sidang terpaksa ditunda karena pihak Ines sebagai penggugat tidak hadir, sedangkan pihak tergugat dalam hal ini Sirajuddin Mahmud, suami Zaskia Gotik diwakili oleh kuasa hukumnya. Sayangnya saat sidang yang berlangsung singkat itu selesai, kuasa hukum Sirajuddin buru-buru menghindari awak media. Kuasa hukum dari Sirajuddin Mahmud ya Pak? Siap ya Bu. Kita panggil satu kali lagi. Siap. Apabila kita panggil satu kali lagi di sidang berikutnya kuasa penggugat tidak hadir, kita teruskan pemeriksaan tanpa adanya penggugat. Ya, kita memerintahkan kepada jurusita pengganti untuk memanggil penggugat, kuasa hukum penggugat melalui panitera pengganti ya. Hadir kembali tanpa dipanggil di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 tanpa dipanggil karena merupakan prosedur dari kawan resmi untuk itu sidangnya akan selesai tadi. Bentar aja bang. Jadi dalam persidangan hari ini sebagaimana yang sudah rekan-rekan semua saksikan tadi di ruang sidang, dari pihak penggugat tidak hadir di persidangan. Namun dari pihak tergugat hadir kuasanya di persidangan, seperti itu. Untuk sampai dengan saat ini untuk alasan sendiri penggugat juga tidak mengkonfirmasi alasan kehadirannya, namun karena sampai dengan batas waktu dan toleransi yang sudah diberikan oleh majelis hakim, ternyata penggugat juga masih tidak hadir, jadi majelis hakim membuka sidang dan dihadiri hanya oleh tergugat, dan selanjutnya majelis hakim bersikap pada pokoknya akan kembali melakukan pemanggilan kepada penggugat dengan catatan bahwa apabila nanti di persidangan berikutnya tanggal 10 Agustus 2022 penggugat kembali tidak hadir,
maka persidangan dilanjutkan seperti itu. Sion Tarigan, kuasa hukum Ines yang minggu lalu lantang menyuarakan penderitaan kliennya, tak menampakkan batang hidungnya. Apakah ketidakhadiran Sion atas permintaan Ines yang kabarnya ragu untuk menggugat Sirajudin? Yang pasti di media sosial dan sejumlah akun gosip muncul berita bahwa selain meminta tes DNA, Ines menggugat Sirajudin 17 miliar. Angka yang fantastis itu adalah harga yang harus dibayar Sirajudin atas kerugian material dan imaterial yang dialami Ines. Kepada awak media, Ines memang mengaku dicampakkan Sirajudin dalam keadaan hamil lantaran pengusaha asal Balikpapan itu kepincut Zaskia Gotik. Ines mengaku melahirkan buah cintanya dengan Sirajudin di kampung halamannya pada Agustus 2020 silam. Bayi laki-laki yang dilahirkan Ines hanya 3 bulan lebih tua dari putri yang dilahirkan Zaskia Gotik. Lalu benarkah Gotik yang sedang hamil anak kedua merasa terganggu oleh gugatan Ines terhadap suaminya? Seperti inilah kesaksian pedangdut Ratu Meta, sahabat Gotik. Saya sih tidak mau membuat sahabat saya nantinya dengan pemberitaan yang ada. Karena kan pemberitaan di luar itu lebih banyaknya ya, berita-berita yang terlalu lebih-lebihkan lah ya. Sebetulnya Zaskia itu sekarang alhamdulillah dia juga baik-baik aja, tidak mengalami stres atau apa. Enggak sih, alhamdulillah dia baik-baik aja. Baru 7 bulanan kemarin juga dia happy, masih bahagia, masih sama suaminya juga masih adem ayem. Neng Gotik tidak percaya kalau suaminya diberitakan seperti itu. Ya saya nggak tahu kalau untuk percaya nggak percaya, tapi selama ini sih kayaknya sih saya dengan penglihatan mata saya gitu, saya komunikasi masih oke, tidak ada masalah kok. Mereka malah kemarin saya tahu dia berrepresi juga dan keluarganya. Malah semakin rukun, makin bahagia, makin mesra gitu loh. Kalau untuk curhatan dia biasa aja, aku cuma ngobrol-ngobrolin masalah kerjaan, gak ada yang ngomongin masalah ini sih. Gak ada, jadi dia itu tidak pernah yang merasa dirinya punya kebutuhan gitu loh. Karena sekarang dia lagi fokus aja dengan kelahirannya nanti. Dia paling ngobrol-ngobrol itu aja, cerita-cerita nanti Bapak anterin ya beli kebutuhan baby kayak gitu. Terus nanti mau pilih rumah sakit mana nih, gitu-gitu aja sih. Gak ada yang terlalu diiniin, gak ada, kita gak ada ngomongin ke situ-situnya. Bang Sirajudin tuh baik banget. Dia tuh kadang-kadang ya selektif ya untuk memilih orang gitu, tapi bagus lah gitu. Kalau nggak baik ya nggak mungkin lah bisa memperbaiki semua. Zaskia jadi yang ibu soleha gitu, nggak pernah kemana-mana, bantu sama suami kayak gitu kan. Dia baik banget. Kalaupun memang nggak baik mungkin udah tinggal ya Neng, tapi alhamdulillah baik banget, semua juga baik-baik aja. Ya, menurut Ratu Meta, Sirajudin suami Gotik adalah sosok yang baik. Meski begitu, ia tak berani menyimpulkan seperti apa hubungan Sirajudin dengan Gotik di belakang kamera. Yang pasti, Ratu Meta pernah mendengar bahwa sebelum menikah dengan Gotik sahabatnya, Sirajudin juga pernah diperkarakan oleh Email Putri Cahyati, mantan istrinya terkait kasus penelantaran anak. Kalau untuk kepolosan, kebaikan memang iya, tapi dia alhamdulillah ya dia nggak pernah terpengaruh dengan ocehan di luar. Ya gini aja sih, kalau misalkan untuk tanggung jawab atau tidaknya kan, saya sih kalau sepengetahuan saya, dia selalu ada uang gitu loh. Di Bang Sirajudin, mungkin kalau misalkan nggak bertanggung jawab juga mungkin bisa bertahan. Lagi di saat COVID, jangan COVID itu semua artis, jangankan siapapun pasti dengan kondisi banyak down. Tapi alhamdulillah Bang Sirajudin ya saling sinergi, Zaskia juga ada, Bang Sirajudin juga ada. Tapi kalau untuk pemberitaan luar sampai yang terjadi katanya masalah Mbak email begini begitu, saya nggak kurang tahu juga sih. Tapi sepengetahuan saya nggak ada sih. Dia malah sekarang lagi fokus untuk babynya yang 7 bulan ini kan, mudah-mudahan lancar lah sampai dia kan rencananya kan nggak mau sesar ya, mau normal lagi, mudah-mudahan sampai nanti lahiran normal berjalan dengan lancar.